Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sudah banyak bicara tadi berkaitan dengan Ramadan bulan Al-Quran, dan juga kita sampaikan berkaitan ada fenomena di masyarakat kita yang masih belum terlalu baik perhatian mereka terhadap Al-Quran, faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya. Dan kita juga tadi sempat membahas sedikit berkaitan dengan sejarah Al-Quran, ya kan? Sejarah penulisan Al-Quran, sejarah timbulnya tanda baca termasuk titik-titik dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin memang kita perlu juga mengetahui, ya Ustaz, ya, kalau tadi disampaikan berkaitan dengan sejarah Al-Quran, menyangkut dengan tanda-tanda bacanya, apakah dengan kemudahan-kemudahan yang disebutkan tadi itu bisa membuat orang lebih perhatian terhadap tulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf, sehingga perhatian mereka untuk belajar Al-Quran secara berguru itu jadi kurang menarik lagi di zaman sekarang ini, Ustaz? Ada nggak Ustaz melihat faktor itu di sana? Nggak tertarik lagi belajar berguru. Al-Quran sudah ada baris, ya. Beda misalnya kalau kitab kuning. Kitab kuning kan masih gundul, tapi kalau kita Al-Quran sudah gondrong gitu. Kira-kira gimana, Ustaz? Ya, dari pertanyaan Ustaz tadi, sebenarnya ada bahasa lain, bahwasanya orang ini faktor lain mungkin, Ustaz, ya. Oke. Tambahan faktor. Tambahan faktor. Oke, baik. Jadi orang menganggap dia udah bisa baca Quran. Jadi nggak perlu belajar lagi. Gitu. Dan ini juga banyak, Ustaz. Karena alasannya bisa baca apa adanya seperti itu, mungkin. Salah. Udah pernah khatam Quran beberapa kali. Betul sekali. Ya. Udah dibilang bagus sama guru misalnya. Padahal kalau kita melihat ilmu Quran ini sangat-sangat dalam. Jadi memang dia mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Jadi misalnya kayak ini. Biasanya kita di masyarakat Aceh ini belajarnya sejak kecil, makhraj huruf ada kita belajar. Kalau hukum nun mati, mim mati, ya. Semua mati. Nun sukun, mim sukun. Ya. Ini bahasa masyarakat seperti itu. Ya, memang ya, nun mati dan mim mati, betul. Kita dulu belajar itu, makhraj nun mati, mim mati, panjang pendek. Mat itu. Okay. Udah habis. Gitu. Padahal ilmu tajwid sangat masih banyak. Misalnya ada ilmu sifatul huruf. Ini sifatnya sangat penting sekali. Kalau makhraj itu ulama berbeda antara 14, 16 dan 17 makhraj. Tapi kalau sifat itu sampai 18, 19 sifat. Ya. Kalau makhraj, setiap satu huruf cuman satu makhraj. Huruf makhrajnya satu. Tapi kalau sifat huruf, satu huruf minimal punya 5 sifat. Ada yang 6 sifat, dan ada yang paling banyak itu 7 sifat. Huruf ra. Ketika kita mengatakan ra, sudah keluar 7 sifat. Oh iya. Salah satu sifat udah ketahuan. Iya. Misalnya huruf ba, ada 6 sifat. Sifat pertama jahar, tidak berdesis dia suaranya. Sifat kedua syiddah, nggak boleh jalan suaranya. Tabbat. Jadi ada orang baca kayak gini, tambat yada tambat ijazu. Tambat, atau kayak gini, tabbat, jalan suaranya salah. Kalau desis, ada orang kadang membacanya desis. Nggak desis. Kadang sebagian malah ustadz juga bacanya kayak gitu. Tabbat pakai desis gitu. Kalau ta desis. Kalau ta desis. Ta desis. Kalau ta dia sifatnya hamas. Tabbat yada, cuman desisnya kayak malah desisnya seperti bunyi S gitu. Tabbat. Itu salah. Itu salah. Jadi tabbat gitu ya, tabbat ya. gitu. Ya.
Tadi kalau huruf ta itu salah pertama tidak berdesis. Tabbat yada seperti kebiasaan kita. Iya betul. Salah kedua berdesis tapi desisnya punya huruf sin. Itu tadi ya. Tabbat yada bat yada. Sering itu. Bat yada salah. Salah, oke. Dia desis punya dirinya sendiri. Tabbat bat. Bukan bat. Tabbat. Ya. Kalau saya ulangi, dia berbeda. Yang betulnya bat. Yang salah bats. Bat. Beda dia. Beda, oke. Yang pertama desis punya dirinya sendiri karena memang sifatnya hamas. Oke. Yang kedua desis punya huruf sin, ini salah. Seperti misalnya huruf kaf. Kaf juga sama seperti ta. Kaf dia sifatnya hamas berdesis ak. Salahnya dua. Salahnya biasanya satu salahnya. Yaitu tidak berdesis. Allahu akbar. Akbar tidak berdesis. Ini salah. Dia betul ak. Dia desisnya punya dirinya sendiri. Nggak boleh punya huruf sin. Kalau punya huruf sin jadi aks. Jadi merek minyak wangi. Ya. Aks ya. Iya. Maka nggak boleh bat itu desis huruf sin. Betul. Dia harus desis dari pantulan makhrajnya sendiri. Betul. At sedikit saja dia, nggak boleh terlalu besar. Seperti ba tadi syiddah suaranya terputus ketika dia sukun. Tab bat ketika dia tasydid juga tab bat. Ya. Karena 2 hari yang lalu masih saya dengar tuh Ustaz, ada yang baca tabat jalan, suaranya itu salah. Ya, dia harus tabat karena sifatnya syiddah. Ya, sifat ba ketiga itu adalah sifat keempat infitah, sifat kelima idlaq, sifat keenam qalqala. Jadi sebenarnya masih sangat banyak yang perlu kita pelajari dari ilmu Al-Quran ini. Iya. Misalnya kita ketahui selama ini alif berbaris, padahal yang betulnya adalah alif tidak pernah berbaris. Yang berbaris itu adalah hamzah. Iya. Kita ketahui selama ini nun mati, mim mati, padahal sukun artinya bukan mati. Tenang malah artinya. Tenang, tidak bergerak. Tidak bergerak. Sukun kalau kita buka kamus bahasa Arab maknanya diddul harakah. Tidak berharakat. Lawan dari harakah. Makanya huruf tidak itu bergerak. ada huruf berharakat, ada huruf sukun. Huruf berharakat, harakat ni gerak apa? Gerak mulut. Okey. A, gerak mulut fathah, terbuka mulutnya. A. I, U, gerak mulut dhammah, monyong, U. Sementara sukun bibirnya, mulutnya tidak bergerak. Ataupun kalaupun bergerak, geraknya tidak seperti fathah, kasrah dan dhammah, dan kepada sukun dia lebih cenderung. Maka sebenarnya pemirsa CTV yang dirahmati Allah, masih sangat banyak yang kita perlu pelajari. Maka oleh karena itu kami dari tim Tahsin Ikat Aceh itu memberikan solusi, berupaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat kita. Jadi kita ada mengadakan pada bulan Ramadan ini Ustaz, pelatihan 7 hari mengkaji kitab Matan Jazariyah. Pelatihan 7 hari mulai dari 9 Mei lusa berarti Ustaz ya. Hari Kamis, mulai dari hari Kamis sampai 15 Mei. Pendaftarannya hari ini terakhir. Okey. Gitu. Jadi kenapa kita buat pelatihan kitab 7 hari? Karena selama ini kami mengajarkan Al-Quran pelatihan 2 hari Ustaz, 2 hari atau 3 hari. Itu alhamdulillah sudah keliling Aceh, sudah sampai ke Aceh Barat Daya, sampai ke Aceh Timur. Terakhir kami di Aceh Tamiang mengadakan pelatihan, tim Tahsin Ikat mengadakan pelatihan di Desa Wonosari, Aceh Tamiang. Kalau 2 hari 3 hari permasalahannya lebih dominan teorinya. Itu tujuannya memang training for trainer, mengajarkan para guru, sehingga lebih banyak dominan teori. Tapi guru-guru sendiri mengeluh, kami ingin praktek yang banyak. Teori mau banyak, praktek mau banyak. Maka kita buatlah 7 hari. Dan teorinya tidak maudhu'i, tidak lagi judul. Kita membahas ikhfa, kita membahas idgham, enggak lagi. Teorinya adalah langsung kitab, syarah kitab. Jadi nafsi.
Jadi mempelajari dari mukadimah kitab sampai penutupan kitab. Itu jadi dihafal kitabnya ada 109 bait syair. Gitu. Jadi barang siapa yang sudah menguasai kitab ini, insya-Allah ilmu tajwidnya sudah bagus. Sudah menguasai secara umum keseluruhan dari ilmu tajwid. Makanya dipilih kitab Matan Muqaddimah Jazariyah. Padahal banyak kitab lain. Misalnya ada kitab Matan Tuhfatul Atfal juga mempelajari tentang tajwid. Ada kitab Salsabilus Syafi juga mempelajari tentang tajwid. Ada kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, Manzumatul Mufid fi Tajwid juga mempelajari tentang ilmu tajwid. Tapi yang paling menjadi rujukan oleh para ulama, rujukan utama dalam ilmu tajwid itulah kitab Matan Muqaddimah Jazariyah fi ma'ala qari'i ayya'lama. Jadi sangat penting kita mempelajari kitab ini sehingga dengan teori yang benar melahirkan praktek yang benar. Ya, betul sekali. Walaupun teori ini enggak wajib, yang wajib adalah praktek. Tapi teori ini dia fardu kifayah. Harus ada yang menguasainya. Kalau tidak ada teori maka akan sangat susah sekali kita untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Baik, ada satu hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyat 'alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Jadi tidaklah suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membacakan kitab Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, dan mereka bertadarus dengan sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, akan Allah berikan rahmat kasih sayangnya, dan juga akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Terakhir adalah Allah akan menyebut-nyebut mereka pada sisi makhluk Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz melihat 4 hikmah dari berkumpul di majlis Al-Quran ini, itu sudah didapat enggak oleh para pembaca Al-Quran di selama Ramadan ini? Ya kan ada majlis ibu-ibu tadi Ustaz, ada majlis ibu-ibu, ada majlis bapak-bapak mungkin. Ada enggak suasana itu saya lihat dari keteduhan wajah mungkin atau yang lainnya Ustaz? Kelihatan setelah pulang dari musala itu kayaknya lebih manis itu ibu-ibu tuh. Nah, gitu. Enggak bawaan memarah-marah aja atau gimana? Ya, memang ini adalah janji dari Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin. Ketika yang semua yang beliau katakan adalah sebuah kebenaran. Betul sekali. Jadi yang duduk di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, mereka itu membuat majlis di dalam rumah Allah, itu di masjid. Di masjid, betul. Fi baitin min buyutillah. Ya. Kemudian yatluna kitab Allah, mereka mentilawah kitab Allah. Betul. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkaji isi kandungannya. Baru Allah kasih yang 4 tadi. Jadi enggak sekedar membaca. Harus tadarus gitu. Tadarus dalam pengertian yang benar gitu ya. Sebentar Ustaz. Oke. Jadi kan tadi kan pahalanya 4 Ustaz. Allah kasih hikmahnya. Bagi yang melakukan itu, Allah kasih pertama sakinah, ketenangan hati. Betul. Jadi Ustaz dari 4 ini, 1 aja kita dapat, kita udah sangat senang. Baik Ustaz, sangat senang dapat 1 aja. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya.